Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kenapa doa kita itu biasanya kada diijabah oleh Allah? Doa-doa kita itu kada dikabul oleh Allah. Karena salah satu penyebabnya doa itu timbul dari nafsu kita. Dari nafsu, bukan dari Allah. Andai kata doa itu memang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam dan itu dari Allah, lalu lisan kita mengucapkannya, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Apabila Allah melepaskan lisan, menuturkan lisan kita dengan doa, maka ketahuilah bahwa itu Allah menghendaki memberikan kepada engkau apa yang diminta itu. Al-murid qad yulazimu samta liktifaihi bi'ilmillahi subhanahu. Seorang murid, seorang yang hendak mendapatkan ma'rifat kepada Allah, terkadang dia itu melazimi akan diam. Karena sudah merasa cukup dia dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu, seorang murid tadi, dia berdiam apapun keadaan yang dihadapinya, apapun kesengsaraan yang dialaminya, diam karena dia sudah cukup dengan pengetahuan Allah. Kada perlu lagi minta kepada Allah karena Allah sudah tahu. Jadi kadang-kadang seorang murid itu dalam keadaan demikian, apapun yang menimpanya, dia hanya diam karena sudah merasa cukup, Allah sudah tahu dengannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Jasidin cukup akan daku oleh ilmu Tuhanku daripada permintaanku dan usahaku. Kada perlu lagi minta. Tuhan tahu aja sudah nangku perlukan ini apa. Kada perlu lagi berdoa karena Tuhan tahu aja apa yang aku butuhkan. Nah, seorang murid itu kadang-kadang dia ada mengalami keadaan demikian. Sehingga apapun yang menimpa, dia hanya berdiam. Kada minta apa-apa kepada Allah. Karena dia yakin Allah tahu keadaannya. Pamata atlaqallahu lisanahu bid-du'a bi syai'in tajalla fi qalbihi falya'lam anna Allah ta'ala arada an yu'tiyahu ma talaba minhu. Nah, di saat seorang murid tadi diam, kada berdoa kepada Allah, padahal macam-macam masalah yang dihadapinya, di saat dia diam itu, kenapa dalam hatinya ada muncul keinginan untuk berdoa? Dan lisannya pun terlintas doa. Maka itu pertanda bahwa Allah akan memberi apa yang dia minta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa biasanya kada pernah ada hendak minta-minta lawan Tuhan? Karena sudah merasa cukup, Tuhan tahu aja keadaan. Itu sudah dijalani demikian. Kenapa hari itu dalam hatinya ada keinginan hendak berdoa? Lisannya pun terlintas mengucapkan permintaan. Nah, itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki memberikan apa yang dia minta itu.
Ini bujur-bujur ngarannya, doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu. Nah, bila doa itu memang datangnya dari Allah, lalu terlintas di hatinya, lisannya menuturkan apa yang di hatinya, maka itu Allah akan mengabulkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man u'tiyad du'a lam yuhramil ijabah. Barang siapa yang diberikan doa, maka dia tidak dicegah, akan diperkenankan. Artinya kalau kita berdoa itu memang datangnya dari Tuhan, terlintas dalam ucapan kita apa yang kita butuhkan, maka itu akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man udhina lahu bid du'a faqad putihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang diizinkan baginya pada berdoa, maka sungguh dibukakan baginya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kenapa doa kita itu biasanya kada diijabah oleh Allah, doa-doa kita itu kada dikabul oleh Allah? Karena salah satu penyebabnya, doa itu timbul dari nafsu kita, dari nafsu, bukan dari Allah. Andai kata doa itu memang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam, dan itu dari Allah, lalu lisan kita mengucapkannya, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Jadi orang-orang salihin, orang-orang arifin, sebelum mereka berdoa kepada Allah, mereka terlebih dahulu mengetahui dari mana datangnya geritik hati untuk doa ini. Keadaan susah, keadaan sulit, keadaan dalam masalah, dalam hati keinginan timbul lawan Tuhan nak berdoa. Nah, mereka kada akan langsung berdoa sebelum tahu bujur bahwa datangnya geritik hati untuk berdoa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila demikian, doa itu kada sia-sia. Doa itu akan diijabah oleh Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ma su'ilallah syai'an ahabba ilaihi minal afwi wal afiyah. Rasulullah tadi menyatakan bahwa tidak diminta Allah sesuatu yang paling disukai Allah daripada kemaafan dan afiat. Misal dalam hati kita ada timbul satu geritik yang kita yakini ini dari Allah, menyuruh berdoa, tapi kita kada tahu doanya doa apa. Nah, cuma di dalam hati ada timbul satu geritik hati yang kita yakini itu dari Allah. Lalu kita hendak berdoa, apa yang kita minta? Nah, Rasulullah menyatakan permintaan yang paling disukai Allah itu adalah al-afwa wal afiyah. Nah, kemaafan yang kita minta dan keafiatan. Para muhibbin rahimakumullah. Afiat itu apa artinya? Semoga sihat wal afiat, ya biasa kan kita. Nah, para ulama menjelaskan afiat itu artinya as-salamatu minal makruh dunia wa ukhra. Itu arti afiat. Selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan dunia akhirat. Yang paling mantap sudah tuh. Ringkas. Afiyah artinya apa? Selamat dari perkara-perkara yang kita benci, baik di dunia atau akhirat. Nah, jadi kalau kita ada kesempatan sempit berdoa, ini mun panjang kali cukup waktu, atau kalau panjang kali cukup tempat. Rata mengucap aswad kah misalnya, berdoa panjang ditarik kurang. Nah, apa yang kita minta? Afiyah. Afiyah. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia akhirat. Nah, apalagi selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia dan
akhirat. Nah, jadi dalam hati kita bila mana timbul satu kehendak yang kita yakini itu dari Allah, menyuruh berdoa, doanya apa kalau bisa. Nah, minta lawan Tuhan al-afwa, kemaafan, wal afiyah, dan afiyah. Jadi bukan hanya sekedar sihat, lebih dari sihat, afiat ini. Kalau sihat itu biasanya jasmani, sihat. Tapi kalau afiat mencakup segala hal. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW, pernah datang kepada Rasulullah minta ajari doa. Wahai Rasulullah, minta ajari doa apa yang bagus kepada Allah. Jar Nabi menjawab, ya Abbas, wahai Abbas. Ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah. Salul afiyah fid dunia wal akhirah. Minta afiat dunia akhirat. Satu kalimat yang sangat komplit, afiat. Dalam sujud kita berdoa, nah itu kan sempit waktunya. Atau di waktu-waktu mustajab di hari Jumat, kadang-kadang sempit waktunya. Nah, apa yang paling tepat kita minta? Afiat. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, fa iza u'tita al-'afiyah fid dunya wa u'titaha fil akhirah faqad ablahta. Ujar Nabi, wahai laki-laki, bila engkau diberi Allah afiat di dunia, afiat di akhirat, maka engkau orang yang beruntung sudah. Orang beruntung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la tad'uni bi syai'in illa istajabtu lah, wa la tas'aluni syai'an illa a'taituk. Ini orang yang berdoa, yang doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu, bukan dari setan. Orang-orang yang berdoa dengan sebuah doa yang memang itu geritik hatinya dari Allah. Allah berfirman, tidak engkau berdoa kepadaku dengan sesuatu melainkan aku ijabah akan kamu, dan tidak kamu minta kepadaku sesuatu melainkan aku berikan sesuatu itu. Imma an u'ajjila laka ma sa'alta. Ada kalanya, ujar Tuhan, aku segerakan bagi engkau yang aku minta itu. Ya Allah, berilah hamba ini. Nah, misalnya itu doa datang dari hati yang dalam, tak ucap di mulut. Ya Allah, berikan hamba ini. Allah kabulkan. Bisa segera, bisa langsung diberikan Allah. Wa imma an addakhira laka indi afdala minhu. Ujar Tuhan, bisa juga aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih baik daripada itu. Bisa kan disegerakan Tuhan di dunia, tapi di akhirat disimpan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita melihat di akhirat itu balasan doa-doa yang tidak terkabulkan di dunia, maka manusia-manusia mencita-cita andai kata doanya itu semuanya kalau dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini berdoa nih lawan Tuhan hari-hari, kada pernah kabul, padahal bujur-bujur berdoa sudah, bujur-bujur berdoa. Ada sambil menangis berdoa, kada kabul juga. Nah, itu kemungkinan tadi bisa disimpan oleh Allah karena di akhirat. Gara Tuhan, nah, nih, ini gedung ini gantian doa ikam nang hari anu tuh kada ku kabulakan, ini gantiannya. Ini nah 10 bidadari
Ini cem berdoa kada kabul dua anak babini ganti akan bidadari di surga. Jadi orang-orang akhirat ini jakanya doa aku tuh kada kabul lah semuaan di dunia dulu. Mengka ini gantiannya melihat. Nah, wa imma an addakhira laka indi afdala minhu, dan ada kalanya bahwa aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih afdal daripada itu. Jadi doa tuh kada ada ruginya. Bisa disegerakan Allah di dunia, bisa pula disimpan yang lebih baik daripada itu. Wa imma an adfa'a anka bihi minal bala ma huwa a'zam min zalik, dan ada kalanya ujar Tuhan bahwa aku tolak daripada engkau dengan sebab doa itu daripada bala yang lebih besar dari demikian itu. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi. Bisa aku segerakan apa yang kamu minta dalam dunia, bisa aku simpan di akhirat lebih baik dari yang kau minta, bisa pula aku ganti dengan penolakan bala yang semestinya menimpa engkau. Hari ini kita menurut takdirnya nih dapat bala nang besar balanya, yang kita kada tahu pada bakal dapat bala hari ini. Subuh kita berdoa, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang luas pada hari ini. Nah hari ini kada sing dapatan rezeki, berdagang kada saling payuan. Tapi diganti Allah mestinya kena bala tengah hari tadi kada jadi. Bujur berdagang kada payu, cuma bala kada ada. Jakanya ada bisa rugi pada rezeki ini tuh. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita gemar berdoa, satu. Yang kedua, husnuzan lawan Tuhan. Jangan aku kada kabul, jangan kada kabul. Kada kabul itu amun benapsu berdoa itu memang kada kabul. Tapi kalau dari Allah, dari hati yang paling dalam, doa kita dikabulkan oleh Allah. Qad yakunu du'a aqwa minal bala fayadfa'uh wa qad yad'ufu fayukhaffifuh. Kadang-kadang doa kita itu lebih kuat dari bala sehingga bisa menolak bala. Kadang-kadang doa kita itu lemah meringankan akan bala. Ini doa orang ini kuat. Doa orang ini kuat. Mestinya pada tengah hari ininya kecelakaan, karena doanya kuat tertolak kecelakaan itu. Nah yang kedua ini ada doa orang ini doanya lemah, mestinya tengah hari kecelakaan tetap kecelakaan, sebila motor saja hancur orangnya kada mati. Nah yukhaffifu, Allah ringankan. Nah, jadi misal kita hendak musafir, sudah berdoa selamat di rumah, sudah tulak bala di rumah, macam-macam dah digawi, berangkat, sekali tengah jalan betabrak jo motor, jangan madahakan kada kabul nang doa bisukan tadi tulak bala itu bisa kurang kuat saja, kurang kuat. Nah, kurang kuat, jakanya tidak bisa bermatian. Ini untung motornya aja. Nah, wa qad yad'ufu fayukhaffifuh, terkadang doa itu lemah lalu meringankan, mengurangi akan bala, kadang menolak 100%. Pokoknya Rasulullah SAW menyatakan la ta'jizu fid du'a fa innahu la yahlika ma'ad du'a ahad. Ujar Nabi, jangan lemah daripada doa, jangan lemah daripada berdoa, jangan malas berdoa, karena tidak akan binasa, tidak akan rugi seseorang yang berdoa itu. Kada akan rugi, kada ada ruginya berdoa, kada ada ruginya. Pahala dapat, masalah kabul kada kabul itu urusan lain. Yang penting begitu kita berpahala, sudah dapat pahala dengan doa. Al-doa wal ibadah, ujar Nabi. Doa itu sudah ibadah. Kalau kabul lain lagi, tambahan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Faqad ja'alallahu ta'ala ad-du'a sababan minal asbab. Fa idza arada ay yunjiza lil 'abdi ma sabaqa lahu minal masyiah fataha lahu babad du'a. Sungguh menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala doa itu sebab dari macam-macam sebab. Doa itu sebab. Maka apabila Allah menghendaki meluluskan bagi seorang hamba yang terdahulu daripada takdirnya, Allah bukakan bagi itu hamba untuk berdoa kepada Allah. Jadi kita misalnya sakit. Nah, sakit ini bisa sembuh kalau tepat sebabnya, obatnya. Kan obat itu sebab. Nah, penyakit kita ini bisa sembuh kalau obatnya itu tepat. Macam-macam obatnya. Salah satunya adalah doa. Salah satunya doa. Karena doa itu adalah sababan minal asbab, satu macam dari jenis sebab. Sebab penyembuh, sebab murah rezeki, sebab tertolak bala, sebab macam-macam. Salah satunya bisa dengan doa. Kal harthi, seperti bercocok tanam, kita bahuma, itu sebab untuk menghasilkan baras. Wadawa, obat, satu sebab untuk menyembuhkan penyakit. Nah, doa pun sebab juga. Makin banyak sebab yang kita cari, makin banyak harapan untuk mendapatkan yang kita maksud itu. Jadi misalnya kita garing obat, ya obat juga, obat dokter jalan, obat kampung jalan, herbal jalan, doa jalan. Nah, banyak harapan sembuhnya tuh. Karena banyak sebab. Kal harthi wad dawa, seperti bercocok tanam, berobat, itu sababun minal asbab, sebab daripada segala sebab. Wasababu la yu'athir, dan sebab itu sudah kita yakini kada memberi bekas. Nah, ngaran sebab itu kada memberi bekas. Kada maampihi artinya. Kada menyembuhkan, kada mengayakan, kada menyihatkan. Ngarannya gin sebab. Wa innamal mu'athir huwallahu ta'ala wahdah, hanya saja yang memberi bekas, yang menyembuhkan, yang mengenyangkan, yang menyenangkan itu adalah Allah semata, tidak ada yang lain. Nah, tapi sebab itu sudah Allah takdirkan sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Segala sesuatu pasti ada sebab. Ujar Tuhan itu dalam Quran. Maka ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Cuma kadang-kadang kita kada tahu sebabnya itu apa. Kadang-kadang kita tahu sebabnya ini, kadang-kadang kada. Sakit kepala kita misalnya, sakit kepala, berobat kada, berdoa kada, berminyak angin kada, hilang sakit kepala. Nah, jangan dikatakan itu kada bersebab. Itu ada sebabnya, cuma kita kada tahu apa sebabnya. Karena Allah sudah menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Cuma ada yang kita tahu, ada yang kita kada tahu sebabnya itu. فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ تَعَالَى فَادْعُوهُ إِظْهَارًا لِلْفَاقَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ لَا تَمَعًا لِمَا لَمْ يَحْصُلْ. Ini tanda orang nang berdoa memang dari Allah, bukan dari nafsu. Bila engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdoalah kamu semata-mata hanya untuk menampakkan kefakiran engkau dan kehambaan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengingini apa yang belum hasil itu. Kalau kita nafsu,
nafsu kita berdoa nih, tapi dengan nafsu kita pasti hendak lakas apa yang kita minta itu. Nah ini pertanda bahwa itu sudah ini doa nafsu. Tapi kalau kita berdoa itu datangnya dari Allah dan karena Allah, kita berdoa itu bukan untuk mengingini apa yang kita ingini, tetapi berdoa itu hanya adalah untuk menampakkan bahwasanya kita ini sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat perlu kepada Allah taala. Nah, itu perbedaan antara doa yang dari nafsu, doa yang dari Allah. Orang yang berdoa dengan nafsu begitu semangat untuk menghasilkan apa yang dia inginkan. Nah, kalau orang berdoa dengan Allah itu, orang berdoa yang mana berasal dari Allah itu, dia berdoa bukan ingin menghasilkan apa yang diinginkan, tapi dia berdoa itu hanya untuk menampakkan kefakirannya, menampakkan keberhajatannya, menampakkan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا دعوت الله فادعوا إظهارا للفاقة والعبودية لا تمعا لما لم يحصل. Jadinya berdoa bukan supaya hendak dapat, itu ada. Yang penting, yang utama inya berdoa itu hanya menampakkan kepada Allah bahwa dia itu perlu kepada Allah, bahwa dia sangat tergantung kepada Allah, sangat berpegang kepada Allah. Nah itu makanya doa itu tadi ibadah. Makanya doa itu ibadah karena itu. Karena merasa diri ini lemah, minta tolong kepada Allah. Diri ini lalu kada badaya upaya, lalu minta tolong kepada Allah. Nah itu yang maulah doa tadi adalah paling afdal ibadah. Ada perasaan seperti itu. Jadi silahkan kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah, diajarkan Al-Quran, doa-doa yang diajarkan para ulama. Baca doa. Tapi dalam hati kita adalah berdoa ini semata-mata hanya untuk menampakkan diri kita berhajat kepada Allah. Bukan untuk mendapati apa yang ada di doa itu. Dan itu kadang mengurangi akan kabulnya doa. Misalnya, ini banyak diisi hutang. Berdoa lawan Allah. Ya Allah, hamba banyak hutang. Tidak ada cara selain pada Engkau yang bisa melunasinya. Maka lunasilah hutang-hutang hamba. Nah, inya berdoa itu tujuannya bukan untuk supaya Allah melunasi hutang, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah hanya menampakkan bahwa dirinya itu kada mampu membayari hutang, nang mampu itu hanya Allah. Dan itu kadang mengurangi akan kabulnya doa. Hutang kita bisa lunas. Dengan cara lain Allah melunasinya. Nah, tapi kalau kita berdoa kepada Allah menghendaki apa yang kita minta, ini bisa kada dapat apa yang kita minta. Lawan ketergantungan kita kepada Allah pun kada nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berdoa apakah yang kita doa. Yang penting doa kita itu adalah menunjukkan kita ini berhajat kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita tergantung kepada Allah. Tanpa mengingini apa yang kita minta itu. Nah, maka itu akan menjadi satu ibadah, dan apa yang kita minta itu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kada ada ruginya. Kalau kita ambil yang ini, keduanya dapat. Iftikar berhajatnya kita kepada Allah itu dapat, yang kita minta pun diberi oleh Allah. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah semata-mata untuk mengejar apa yang kita ingini, bisa kedua-duanya kada dapat. Nang ini kada dikabulkan Allah karena benapsu bana berdoanya. Nah, nang kedua iftikarnya itu kada nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, fadu'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Nah, maka doa aku kepada Allah itu, permohonanku kepada Allah itu merupakan saksi bahwa aku sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya tetap aja dibaca, doa yang ada kada berubah. Cuma posisi hati aja diubah.
Nang dulu berdoa itu bersemangat supaya kabul, nang kita tuntut lawan Tuhan. Nah sekarang nggak ada. Sekarang kita berdoa ini semata-mata hanya untuk satu, menjunjung perintah Allah berdoa. Yang kedua, berdoa itu adalah untuk menampakkan bahwa kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua dapat dengan doa tadi. Apa yang kita minta diberi Allah. Nah, pahala kita doa itu pun didapat.